Selamat datang kembali bersama kami di Laki Pejuang 45, dalam program Sobat Suara Orang Bogor Akses Terkini. Program hanya ada kami sajikan di channel Laki Pejuang 45. Kembali lagi bersama kami di program Sobat Suara Orang Bogor Akses Terkini di Joy Podcast. Info saat ini kami memberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Joy Podcast, mudah-mudahan kita dalam keadaan kondisi sehat walafiat selalu. Ini ada berita-berita penting ya, juga masyarakat kabupaten khususnya mengetahui terkait ada penangkapan di kewilayahan Kecamatan Cibungbulang tentang pembuatan sertifikat tanah atau yang disingkat dengan PTSL ya, atau sertifikat tanah. Ini ada beberapa redaksi ataupun juga ada beberapa media, yaitu Kepolisian Resort Bogor menangkap 6 orang komplotan mafia tanah yang kerap memalsukan data sertifikat di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satu pelaku berstatus aparatur sipil negara yaitu ASN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR di Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor yang berperan sebagai pemalsu nomor sertifikat yang sudah diterbitkan. Oke, di tanggal 6 bulan 8 pukul 22.13 polisi membongkar sindikat tanah di Bogor yang merugikan keuangan negara mencapai 10 miliar. Jadi mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan dan penipuan atau penggelapan berkaitan dengan penerbitan sertifikat atau PTSL. Kasus ini berdasarkan adanya laporan sertifikat PTSL yang dipalsukan setelah dilakukan penyidikan bahwa ada proses yang keliru di dalam penerbitan sertifikat PTSL oleh para calo tanah yang tidak bertanggung jawab. Menurut keterangan Bapak Kapolres AKBP Imam Imanuddin saat jumpa pers Senin kemarin. Ini luar biasa dan saya sangat mengapresiasi dan saya memberikan penghargaan yang luar biasa sebesar-besarnya sebagai warga masyarakat Kabupaten Bogor dan sebagai lembaga anti rasuah di Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, dan kebetulan saya sebagai Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Bogor sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres Bogor AKBP Imam Imanuddin. Luar biasa, terima kasih. Dan yang paling terpenting, bagaimana mengembangkan kasus ini juga karena melibatkan juga warga masyarakat Kabupaten Bogor yang ada saat ini tentang pembuatan PTSL yang sering juga rancu. Temuan kami di beberapa desa yang saat kami pun meng-cross check atau mendatangi beberapa warga masyarakat. Ini juga perlu ada pengembangan klarifikasi tentang surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Dengan adanya pemberitaan ini, warga masyarakat pun mulai merasa gelisah atau merasa bingung dengan adanya pemberitaan ini. Apakah surat yang sudah diberikan oleh BPN terhadap warga masyarakat ini juga asli atau palsu? Ini juga perlu pembuktian bahwa agar masyarakat tidak gamang dengan pemberitaan yang sekarang sudah sedang ramai diperbincangkan di Kabupaten Bogor khususnya. Yang mudah-mudahan dari pihak Kapolres Kabupaten Bogor bisa menyikapi sampai ke akar-akarnya, karena juga banyak temuan bahwa warga masyarakat juga memberikan atau juga dibebankan dengan nilai-nilai tertentu keterangan berdasarkan atau kesepakatan apa yang mereka buat. Hanya saja yang paling terpenting buat kami sebagai penggiat anti korupsi menilai bahwa aturan tidak ada di atas aturan, seperti itu. Kalaupun misalkan ketentuan apa yang sudah
SK-kan oleh SKB 3 Menteri ini mungkin akan menjadi acuan dasar gitu. Hanya saja temuan-temuan yang kami temukan di lapangan dan kami pun sebagai warga masyarakat Kabupaten Bogor ini menjadi dilematis saat harus punya ketentuan tentang SKB 3 Menteri, hanya saja secara pelaksanaannya seperti tidak sama. Jadi beberapa desa tidak sama dengan contoh model dengan sistem yang berbeda-beda, dan yang paling penting dan paling utama untuk kami berikan pemahaman kepada warga masyarakat agar masyarakat bisa cerdas, agar masyarakat bisa menerima apapun jenis program yang sudah diberikan oleh negara untuk rakyatnya, seperti itu. Dan yang paling penting mudah-mudahan ini salah satu jalan masuk untuk bisa memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif saat pengembangan ini juga dilanjutkan ke desa-desa, terutama program-program yang sekarang 2020-2021 tentang program PTSL. Karena banyak temuan di warga masyarakat bahwa warga masyarakat banyak yang dibebani di luar konteks ketentuan yang sudah ditentukan. Oke, dalam keterangannya, kasus ini polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu SHM nomor 7988, 25 buku tanah dan warkah yang sedang dalam proses, yaitu pelakunya AR, uang tunai 10 juta, satu laptop merek Asus, satu printer merek Expon, satu botol cairan by Clean, satu alat pengering rambut merek Miyako, 2 laptop merek Gersys, 9 HP berbagai merek, 28 berkas bidang tanah, 2 berkas akte jual beli, 105 berkas warkah PTSL tahun 2017, 40 belangko sertifikat rumah, 15 berkas sertifikat yang berkasnya sedang dilengkapi dan 1 berkas yang sedang direvisi. Itu luar biasa, beberapa temuan atau beberapa barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu tontonan, menjadikan juga tontonan khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, dan memberikan pemahaman dan memberikan edukasi untuk bagaimana kita juga masing-masing mempunyai peran aktif untuk bisa mencerdaskan, untuk bisa meluruskan, untuk bisa berbaik, dan bagaimana untuk saling mengingatkan. Itu yang paling penting. Oke, mudah-mudahan dengan adanya permasalahan ini semuanya akan bisa lebih baik dan bisa lebih sembuh. Mungkin dari kami begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Keren Pak Kapolres. Sekian informasi ini kami sampaikan. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Bogor dan kami sebagai Lembaga Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Bogor, mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres Bogor. Terus ikuti perjalanan kami dalam program Sobat Suara Orang Bogor akses terkini di channel Laki Pejuang 45 dalam konsep Joy Podcast. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komentarnya.